Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah drama alam liar yang sangat menegangkan dan penuh pelajaran. Kita akan melihat bagaimana kehidupan di hutan bisa berubah dalam sekejap, terutama di tepi sungai, tempat di mana kehidupan dan bahaya sering kali bertemu. Cerita kita kali ini adalah tentang seekor monyet yang ceria dan seekor buaya, predator puncak yang sabar menanti di bawah permukaan air. Bayangkan sebuah hutan tropis yang rimbun, penuh dengan suara kehidupan. Burung-burung berkicau, serangga berdengung, dan di antara pepohonan, sekawanan monyet ekor panjang sedang bermain dengan riangnya. Mereka melompat dari satu dahan ke dahan lain, saling berkejaran, seolah-olah dunia ini adalah taman bermain raksasa milik mereka. Di antara kawanan itu, ada seekor monyet muda yang sangat aktif dan penuh rasa ingin tahu. Sebut saja dia Kiko. Kiko adalah yang paling lincah, selalu memimpin teman-temannya dalam petualangan baru. Hari itu, matahari bersinar sangat terik. Panasnya membuat semua penghuni hutan merasa haus, termasuk Kiko dan kawanannya. Setelah bermain seharian, tenggorokan mereka terasa kering. Sang pemimpin kawanan, seekor monyet jantan yang lebih tua dan bijaksana, memberi isyarat untuk turun ke tepi sungai. Sungai adalah sumber kehidupan. Airnya yang jernih dan sejuk adalah anugerah bagi mereka. Namun, sungai juga menyimpan bahaya yang tak terlihat. Monyet-monyet yang lebih tua tahu betul akan hal ini. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Mata mereka terus waspada, mengawasi sekeliling. Mereka memilih tempat yang agak terbuka, di mana mereka bisa melihat jika ada ancaman yang mendekat. Mereka minum dengan cepat, bergantian saling menjaga. Ini adalah aturan tak tertulis di alam liar. Jangan pernah lengah, terutama di dekat air. Tapi Kiko, dengan semangat mudanya, sedikit kurang sabar. Dia melihat air yang berkilauan dan langsung merasa tidak tahan. Tanpa banyak berpikir, dia berlari mendahului teman-temannya, menuju ke sebuah titik di tepi sungai yang terlihat begitu tenang dan damai. Dia tidak menyadari bahwa ketenangan itu seringkali menipu. Dia berjongkok di pinggir, menundukkan kepalanya, dan mulai minum dengan lahap. Air segar itu terasa begitu nikmat di tenggorokannya yang kering. Di saat yang bersamaan, di bawah permukaan air yang tenang itu, sepasang mata mengawasinya. Mata itu milik seekor buaya muara raksasa, predator purba yang telah menguasai sungai itu selama bertahun-tahun. Buaya itu hampir tak terlihat. Tubuhnya yang besar dan berwarna kecoklatan menyatu sempurna dengan dasar sungai yang berlumpur. Hanya ujung moncong dan matanya yang sedikit menyembul di permukaan. Tampak seperti sepotong kayu apung yang tak berbahaya. Buaya ini adalah pemburu yang sangat sabar. Dia bisa menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mendapatkan kesempatan yang sempurna. Dia merasakan getaran di air saat Kiko mendekat. Dia melihat bayangan monyet kecil itu di permukaan. Insting predatornya langsung mengambil alih. Inilah mangsa yang telah ditunggunya. Dia tidak bergerak sama sekali, membiarkan Kiko merasa aman dan tidak menaruh curiga. Kiko terlalu asyik menikmati air segar. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Dia mungkin mendengar suara gemericik air, tapi dia mengira itu hanyalah aliran sungai biasa. Teman-temannya yang lain, yang minum di tempat yang lebih aman, mulai merasa cemas melihat Kiko sendirian di sana. Beberapa dari mereka mengeluarkan suara peringatan, tapi Kiko terlalu fokus untuk mendengarkannya. Dan kemudian, dalam sekejap mata, semua terjadi. Dunia Kiko yang damai hancur berantakan. Dari bawah air, sang buaya meluncur dengan kekuatan yang luar biasa. Air di sekitar Kiko meledak ke atas. Sebelum Kiko sempat bereaksi, rahang buaya yang kuat itu sudah menjepit salah satu kakinya. Kekuatannya begitu dahsyat. Kiko bahkan tidak sempat berteriak. Dia hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa dan tarikan kuat yang membawanya ke dalam air. Kawanan monyet yang lain sontak panik. Mereka berteriak histeris, melompat-lompat di dahan pohon dengan cemas. Mereka melihat teman mereka diseret ke dalam air oleh monster sungai itu. Beberapa monyet yang lebih berani bahkan mencoba mendekat, melemparkan ranting dan buah-buahan ke arah buaya, berharap bisa mengganggunya. Tapi semua itu sia-sia. Buaya itu terlalu besar dan terlalu kuat. Di dalam air, pertarungan untuk bertahan hidup dimulai. Kiko, meskipun kecil, tidak menyerah begitu saja. Dia meronta dengan sekuat tenaga. Adrenalin memompa seluruh tubuhnya, membuatnya lupa akan rasa sakit. Dia mencoba mencakar, menggigit, apa saja yang bisa dia lakukan untuk melepaskan diri dari cengkraman maut itu. Tapi, bagaimana mungkin seekor monyet kecil bisa melawan kekuatan seekor buaya raksasa di dalam elemennya? Buaya itu menggunakan teknik andalannya,
yang dikenal sebagai death roll atau putaran maut. Dia mulai memutar tubuhnya dengan sangat cepat di dalam air. Tujuannya adalah untuk membuat mangsanya kebingungan, kehilangan orientasi, dan akhirnya tenggelam karena kehabisan napas. Kiko terlempar ke sana kemari, air masuk ke hidung dan mulutnya. Dia mulai kehilangan kekuatan, pandangannya kabur, dan paru-parunya terasa seperti akan meledak. Di tepi sungai, kawanan monyet hanya bisa menonton dengan ngeri. Suara teriakan mereka yang tadinya riuh, kini berubah menjadi jeritan putus asa. Mereka tahu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menolong Kiko. Mereka adalah saksi dari salah satu hukum alam yang paling kejam. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Kekuatan Kiko semakin menipis. Cengkeraman buaya tidak pernah mengendur. Akhirnya, dengan tarikan terakhir, buaya itu berhasil menyeret Kiko lebih dalam ke dasar sungai. Permukaan air yang tadinya bergejolak hebat, perlahan kembali tenang. Hanya riak-riak kecil yang tersisa. Sebagai saksi bisu dari drama tragis yang baru saja terjadi. Kiko, monyet muda yang lincah dan penuh semangat itu, telah menjadi mangsa sang penguasa sungai. Setelah beberapa saat, buaya itu muncul kembali ke permukaan dengan mangsanya yang sudah tak berdaya di mulutnya. Dia berenang dengan tenang ke seberang sungai, menuju tempat persembunyiannya untuk menikmati hasil buruannya. Di tepi sungai, kawanan monyet terdiam. Suasana riang gembira telah hilang, digantikan oleh kesedihan dan ketakutan. Mereka baru saja mendapatkan pelajaran yang sangat pahit tentang bahaya yang selalu mengintai di dunia mereka. Sang pemimpin kawanan akhirnya memberikan isyarat untuk pergi. Mereka harus melanjutkan hidup. Mereka bergerak menjauh dari sungai, kembali masuk ke dalam hutan yang lebih aman. Tapi kali ini, langkah mereka tidak lagi seringan sebelumnya. Bayangan Kiko dan serangan buaya itu akan terus membekas dalam ingatan mereka. Mereka belajar dengan cara yang paling keras bahwa kecerobohan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Mereka harus selalu waspada, selalu saling menjaga, dan selalu menghormati kekuatan alam yang bisa menjadi teman sekaligus musuh. Kisah Kiko dan buaya ini adalah pengingat yang kuat bagi kita semua tentang realitas alam liar. Ini bukan cerita dongeng di mana yang lemah selalu selamat. Ini adalah siklus kehidupan yang nyata, di mana predator dan mangsa memainkan peran mereka masing-masing. Setiap makhluk harus berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya. Kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengalaman dan kebijaksanaan. Monyet-monyet yang lebih tua tahu di mana dan bagaimana cara minum yang aman, karena mereka telah belajar dari pengalaman. Mungkin juga dari kejadian tragis seperti yang menimpa Kiko. Mereka mewariskan pengetahuan ini kepada generasi berikutnya. Kecerobohan Kiko adalah cerminan dari kurangnya pengalaman. Sebuah kesalahan yang sayangnya tidak memberinya kesempatan kedua. Dari sudut pandang buaya, ini adalah bagian dari insting bertahan hidup. Dia bukan makhluk yang jahat. Dia hanyalah seekor predator yang melakukan apa yang harus dia lakukan untuk makan dan bertahan hidup. Kesabarannya, kekuatannya, dan strateginya yang sempurna adalah hasil evolusi selama jutaan tahun, menjadikannya salah satu pemburu paling efisien di planet ini. Dunia alam liar memang penuh dengan momen-momen yang bisa membuat kita terkejut, sedih, sekaligus takjub. Setiap hari adalah pertarungan. Setiap momen adalah pilihan antara hidup dan mati. Kisah ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai kehidupan dan memahami betapa rumit dan seimbangnya ekosistem di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang kehidupan di alam liar. Jangan lupa untuk selalu waspada dan menghormati alam dimanapun kita berada. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetaplah penasaran!